ini ada pemahaman yang keliru, menyimpang, yang berkembang di kalangan pluralis dan liberalis ketika memahami milah Ibrahim. Yang kemudian mereka menganggap bahwa milah Ibrahim itu kemudian terwujud dalam yang disebut dengan istilah Abrahamic religion. Mereka memahami Abrahamic religion itu adalah 3 agama, yakni agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Mereka memahami bahwa itu semua adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kemudian beliau itu betul-betul mampu menyempurnakan setiap amanah, setiap tugas tanggung jawab, setiap perintah-perintah Allah yang diamanahkan kepada Nabi Ibrahim, yang ditetapkan kepada Nabi Ibrahim. Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dalam rangka untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Ketika berbicara tentang milah Ibrahim alaihissalam, milah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ada pemahaman yang keliru, menyimpang, yang berkembang di kalangan pluralis dan liberalis ketika memahami milah Ibrahim. Yang kemudian mereka menganggap bahwa milah Ibrahim itu kemudian terwujud dalam yang disebut dengan istilah Abrahamic religion. Mereka memahami bahwa Abrahamic religion itu adalah bagian dari perwujudan dari milah Ibrahim. Yang namanya Abrahamic religion adalah, mereka memahami Abrahamic religion itu adalah 3 agama, yakni agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Mereka memahami bahwa itu semua adalah agamanya Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari 3 agama itu. Sebagaimana salah satunya disampaikan oleh tokoh Islam liberal, yakni Ulil Absar Al-Abdallah, dalam sebuah tulisannya, dalam sebuah artikel yang kemudian dimuat dengan judul Makna Haji Belajar Toleransi dan Hargai Masa Lalu. Dalam tulisan yang berjudul Makna Haji Belajar Toleransi dan Hargai Masa Lampau, Ulil menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapa dari 3 agama monoteisme yang terbesar, yakni agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Ulil memahami seperti itu. Yang tentu ini adalah pemahaman yang sangat umum di kalangan Islam liberal. Nah, dan juga bahkan Ulil menyampaikan bahwa ketika melakukan haji, maka seharusnya umat Islam itu mengingat terhadap adanya kesamaan nenek moyang, gitu ya. Jadi dengan ibadah haji itu, dia menyampaikan bahwa semestinya dengan adanya ibadah haji itu, umat Islam, Yahudi, dan Kristen sadar bahwa mereka memiliki nenek moyang teologis yang sama, gitu ya. Sehingga akhirnya umat Islam ini harus mengulurkan tangan untuk terus berdialog dengan Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Nah, itu yang disampaikan oleh Ulil. Nah, ini tentu sesuatu pemahaman yang keliru ketika memahami bahwa milah Ibrahim itu kemudian sama dengan Abrahamic religion yang kemudian dipahami sebagai Yahudi, Nasrani, dan termasuk Islam. Tidak ada yang kemudian menyamakan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani karena yang disebut kemudian tadi monoteisme, yang kemudian dianggap seolah-olah monoteisme itu sama-sama dengan tauhid. Ini adalah sesuatu yang salah besar. Ya, bahkan Allah menggambarkan kepada kita tentang bedanya antara orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun tidak pernah merasa sama dengan kita umat Islam. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu tidak pernah ridha. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha. Walan tarda ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita umat Islam mengikuti milah mereka. Artinya mereka orang-orang Yahudi memahami bahwa kita umat Islam itu memiliki milah yang berbeda dengan mereka, gitu ya. Jadi sungguh ironi, aneh ketika justru umat Islam kemudian menganggap memiliki milah yang sama, ajaran yang sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani saja menganggap berbeda, sehingga dia tidak pernah ridho kepada umat Islam, gitu ya. Sehingga umat Islam mengikuti milah mereka, ajaran mereka, kebiasaan mereka, gitu kan ya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga dalam surat Al-Baqarah ini Allah kemudian memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana milah Nabi Ibrahim alaihissalam itu, yang kemudian Allah memulai setelah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 mengungkap tentang bahwa hakikatnya ada perbedaan yang sangat mendasar antara Yahudi dan Nasrani, sehingga tadi menyebabkan tidak, dan juga Islam, sehingga menyebabkan tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam, sehingga umat Islam mengikuti milah mereka, yang hakikatnya memang kenapa terjadinya penyimpangan di kalangan Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menyimpang dari ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang Allah turunkan melalui kitab-kitabnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 121-nya Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani kemudian melakukan terjadinya penyimpangan, menyimpang dari milah Nabi Ibrahim? Ya, karena mereka menyimpang dari kitab-kitab Allah. Mereka tidak membaca kitab-kitab Allah dengan sebenar-benarnya membaca. Tidak haqqa tilawati. Kalau haqqa tilawati, kalau orang-orang Yahudi betul-betul, orang-orang Yahudi dan Nasrani betul-betul membaca kitab-kitabnya dengan benar, dengan haqqa tilawati, maka tentu saja akan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yakni tauhid. Mereka itu akan bertauhid. Tapi ketika tidak haqqa tilawati, maka akan terjebak ke dalam kekafiran. Ketika haqqa tilawati, maka dia akan beriman, mereka akan beriman. Tapi ketika tidak haqqa tilawati, maka dia akan terjebak dalam kekafiran, kemusyrikan, menyimpang dari ketauhidan. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, dan apa yang kemudian menjadi yang harus kita pahami terkait dengan milah Ibrahim alaihissalam ini, ya, milah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Walaupun Allah mempertegas terkait dengan milah Nabi Ibrahim itu dalam surat Al-Baqarah ayat 135. Dalam surat Al-Baqarah ayat 135-nya Allah kemudian mempertegas bahwa milah Nabi Ibrahim itu seperti apa. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendapatkan petunjuk. Mereka berkata, jadilah kamu pengikut penganut Yahudi dan Nasrani yang mendapatkan petunjuk. Mereka mengira, mereka menganggap bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani inilah yang kemudian mendapatkan petunjuk, yang mengikuti milah Ibrahim, gitu ya. Tapi dibantah langsung oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrik, wa ma kana minal musyrikin. Ya, tidak, gitu ya. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim, milah Ibrahim, yang lurus, yang hanif, dan dia tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Itulah milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu milah yang hanif, dan milah ajaran Nabi Ibrahim itu adalah ajaran yang tidak musyrik, bertauhid, gitu kan ya. Inilah milah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang tentu saja sangat bertentangan dengan apa yang kemudian dijalankan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang jauh dari nilai-nilai keislaman dan juga jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, berikutnya perlu kita memahami, Allah menggambarkan kepada kita ketika Allah membicarakan tentang milah Nabi Ibrahim, Allah mengawali dari ayat 124 surat Al-Baqarah ayat 124, ketika Allah menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan setiap tugas-tugas, perintah-perintah yang Allah berikan sebagai ujian
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Gitu ya. Dan ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah bikalimatin, dengan kalimat, dengan berbagai kalimat-kalimat perintah yang Allah tetapkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu fatammahunna, mampu menyempurnakan setiap perintah-perintah yang telah Allah tetapkan kepada beliau. Ini adalah milah Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim adalah yang senantiasa komitmen terhadap perintah-perintah Allah, yang memiliki kemaksimalan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menyempurnakan setiap perintah-perintah dari Allah. Sehingga akhirnya dengan keutamaan itulah Allah kemudian menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia. Artinya kita atau Nabi Ibrahim itu harus dijadikan ataupun mampu atau bisa kemudian dijadikan rujukan, panutan, qudwah, uswah, sebagaimana juga yang telah Allah tetapkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim adalah uswah hasanah bagi kita, sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita di samping Nabi Ibrahim juga Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Sahabat Nabi TV yang dirahmati Allah. Dan Nabi Ibrahim ini adalah ketika beliau mampu tadi menjalankan milahnya adalah taslim, gitu ya, berserah, mampu menyempurnakan perintah-perintah Allah dengan dasar ketaslimannya. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim kemudian beliau itu betul-betul mampu menyempurnakan setiap amanah, setiap tugas tanggung jawab, setiap perintah-perintah Allah yang diamanahkan kepada Nabi Ibrahim, yang ditetapkan kepada Nabi Ibrahim. Allah menyampaikan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Dasar Nabi Ibrahim itu kemudian mampu menyempurnakan setiap perintah-perintah Allah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah menggambarkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Al-ayah. Artinya, ketasliman, kesiapan Nabi Ibrahim menjalankan setiap perintah sehingga dia mampu menyempurnakan setiap perintah-perintah Allah dengan benar, gitu ya, dengan maksimal, gitu ya. Baik perintah untuk kemudian meninggalkan istrinya di lembah Bakah dengan anaknya, baik perintah untuk menyembelih anaknya. Beliau mampu tunaikan setiap perintah-perintah Allah itu dengan kesungguh-sungguhan, dengan dasar mujahadah, kesungguh-sungguhan menjalankan perintah Allah dengan haqqa jihadihnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim betul-betul menyadari huwajtabakum, bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang dipilih oleh Allah, terpilih oleh Allah untuk kemudian menjalankan berbagai perintah-perintah itu, menjalankan amanah-amanah itu, menjalankan tugas tanggung jawab itu. Sehingga akhirnya wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Nabi Ibrahim tidak merasakan kesukaran, tidak merasakan kesulitan, sehingga mampu menyempurnakan setiap perintah-perintah Allah. Tidak ada haraj, karena merasa bahwa ini adalah pilihan, keterpilihan Allah. Perintah-perintah ini adalah wujud dari keterpilihan Allah. Amanah-amanah yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim ini adalah keterpilihan dari Allah, sehingga tidak ada haraj dalam Nabi Ibrahim. Ya. Sahabat Nabi TV yang dirahmati Allah, hingga inilah yang kemudian akan mendasari kita sebagai seorang muslim menjalankan keislaman dengan tanpa adanya haraj, ketasliman dengan sepenuhnya ketika kita sadar bahwa kita menyadari bahwa kita dipilih. Jadi sebagai manusia terpilih, ya, sebagai manusia saja kita terpilih. Jadi, kita dipilih oleh Allah menjadi manusia. Di samping itu juga kita dipilih, di antara manusia itu kita dipilih sebagai seorang muslim,
Inilah satu yang berharga. Keislaman, kemusliman itu adalah sebagai satu hal yang berharga bagi kita, sehingga kita kemudian menjalankan keislaman itu tidak ada haraj, menjalankan berbagai ketetapan syariah Islam itu tidak ada haraj, karena merasa bahwa ini adalah keterpilihan Allah. Allah memilih sebagai seorang muslim sehingga kita mampu menjalankan keislaman. Itu pertama. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ketasliman, ketundukan, kepatuhan, sehingga mampu menyempurnakan berbagai perintah-perintah Allah dengan sempurna, dengan dasar ketundukan, ketasliman, dan tidak ada haraj bagi Nabi Ibrahim dalam menjalankannya. Dan Nabi Ibrahim itu tidak hanya sebatas dirinya, gitu ya, taslim, tetapi kemudian juga mengharapkan ketasliman itu, keberserahan ini, kemampuan menyempurnakan berbagai ujian-ujian ini atau perintah-perintah Allah ini juga Nabi Ibrahim mengharapkan ini mampu dilakukan oleh anak keturunannya, ya. Sehingga dalam lanjutan surat Al-Baqarah ayat 134-nya Nabi Ibrahim menyampaikan, qala wa min dzurriyyati, wahai Allah, mudah-mudahan saya berharap zuriat-zuriatku juga sama menjadi imam, gitu ya, yang mampu menyelesaikan berbagai perintah-perintah Allah dengan sempurna. Maka Allah menyampaikan, qala la yanalu ahdi zalimin. Janji Allah ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim ketika zuriyah-zuriyahnya itu menyimpang, sebagaimana tadi Yahudi dan Nasrani. Kita pahami Yahudi secara genetiknya, secara keturunannya adalah keturunan Bani Yakub, itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, tetapi mereka menyimpang, maka tidak berlaku janji Allah ini kepada mereka. Mereka tidak termasuk imam, tidak termasuk orang yang harus diikuti oleh kita ajaran-ajarannya, gitu ya. Mereka tidak termasuk orang-orang yang berada dalam petunjuk tadi, disangkal oleh Allah, gitu ya. Sehingga pelajarannya bagi kita adalah bagaimana kemudian kita juga harus punya keinginan, punya harapan. Nabi Ibrahim itu ajarannya adalah beliau itu bukan hanya menginginkan ataupun bukan hanya dirinya yang selamat, tapi juga punya keinginan kuat untuk kemudian anak keturunannya pun menjalankan nilai-nilai ketauhidan, ketasliman dalam hidup dan kehidupannya. Ini tergambar di dalam surat Al-Baqarah ayat 132-nya. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wasa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu memberikan wasiat, gitu ya, memberikan pewarisan, mewasiatkan banihi kepada anak keturunannya, wa Yaqub, dan kepada Yaqub, ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih lakum, bagi kalian, ad-din, gitu ya, agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya agama yang Allah pilihkan bagi Nabi Ibrahim dan juga bagi anak keturunan Nabi Ibrahim adalah agama Islam, gitu ya. Nah, ini yang dipilihkan, harus diwariskan, adanya pewarisan. Dan ketika pewarisan ini kemudian terganggu, terhambat, maka penyimpangan-penyimpangan ini akan terjadi. Penyimpangan dari nilai-nilai ajaran Nabi Ibrahim akan terjadi, dari milah Ibrahim akan terjadi, sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid. Karena terjadinya mungkin terjadi terputus pewarisan ideologi, terputus pewarisan nilai-nilai ketauhidan. Maka tentu saja kita sebagai orang tua, seorang ayah ini harus memastikan bahwa zuriyah-zuriyah kita betul-betul mampu mewarisi nilai-nilai ideologi kita, ideologi Islam, ya, mewarisi ketauhidan. Ada proses pewarisan. Ketika tidak ada proses pewarisan, maka akan terjadi penyimpangan sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah menyimpang dari ajaran tauhid, ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim berupa ketasliman, keberserahan diri, menyempurnakan berbagai perintah-perintah Allah, syariah-syariah Islam, dan juga kita mampu mewariskan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keislaman di tengah-tengah zuriyah-zuriyah kita,
sehingga mereka tidak menyimpang mengikuti milahnya Yahudi dan Nasrani. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Billahi bismil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.